Halo, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait perencanaan biaya untuk siklus hidup produk. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah manajemen biaya strategik untuk kelompok 6 yang anggotanya adalah Rizky Maulana, Enda Ramdhani, Andi Prasetyo, dan saya sendiri Nur Razak. Untuk mengetahui perencanaan biaya untuk siklus hidup produk, pertama-tama kita harus tahu konsep dasar dari siklus hidup produk itu sendiri. Siklus hidup biaya adalah rangkaian kegiatan di dalam perusahaan yang diawali dengan penelitian dan pengembangan, kemudian diikuti dengan desain, produksi atau penyediaan jasa, pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Siklus hidup penjualan adalah rangkaian tahapan dalam jaring-jaring produk atau jasa pada lingkungan dasar dan lingkungan pasar, dari tahap pengenalan produk atau jasa ke lingkungan pasar, pertumbuhan penjualan, dan akhirnya jatuh tempo, penurunan penjualan, dan penarikan produk dari pasar. Siklus hidup biaya, cost life cycle, merupakan urutan aktivitas dalam perusahaan, dimulai dari aktivitas hulu hingga aktivitas hilir. Mulai dari penelitian dan pengembangan, lalu desain, produksi. Pada aktivitas hilir ada pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Siklus hidup biaya merupakan siklus hidup barang atau jasa dipandang dari segi biaya. Next. Ada 3 metode yang biasanya digunakan untuk perusahaan manufaktur, di mana pengembangan produk baru, kecepatan produksi, dan efisiensi sangat penting. Ketiga metode tersebut adalah perhitungan biaya berdasarkan target, teori kendala, dan perhitungan biaya menurut siklus hidup. Kita lanjut ke metode yang pertama, perhitungan biaya berdasarkan target. Perhitungan biaya berdasarkan target, di mana perusahaan menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk barang atau jasa berdasarkan harga pasar kompetitif. Dengan demikian, dapat diperoleh laba yang diharapkan. Biaya target sama dengan harga kompetitif dikurangi laba yang diharapkan. Perusahaan mempunyai 2 pilihan untuk menurunkan biaya sampai level biaya target. Yang pertama, dengan mengintegrasikan teknologi produksi baru, menggunakan teknik-teknik manajemen biaya yang canggih seperti perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, dan mencari produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua, dengan melakukan desain ulang terhadap barang atau jasa. Metode ini menguntungkan atas desain sangat mempengaruhi total biaya selama siklus hidup produk. Dengan memberikan perhatian yang cermat pada desain, menurunkan biaya total secara signifikan adalah hal yang mungkin. Pendekatan perhitungan biaya berdasarkan target ini terutama dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang. Ada 5 tahap penerapan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan target, sebagai berikut nih. Yang pertama, menentukan harga pasar, lalu menentukan laba yang diharapkan. Yang ketiga, menghitung biaya target pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Yang keempat, menggunakan rekayasa nilai untuk menentukan cara penurunan biaya produk. Yang terakhir, menggunakan perhitungan biaya Kaizen dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Oke, kita lanjut. Pada langkah yang pertama, ada rekayasa nilai. Rekayasa nilai ini digunakan dalam penentuan biaya berdasarkan target untuk menekan biaya produk dengan menganalisis trade-off antara berbagai jenis fungsi produk, jenis fitur produk yang berbeda, dan biaya total produk. Jenis umum dari rekayasa nilai yang diterapkan di perusahaan-perusahaan ini adalah analisis fungsional. Proses pemeriksaan kinerja dan biaya dari setiap fungsi atau fungsi utama atau fitur produk. Analisis desain adalah bentuk umum dari rekayasa nilai untuk produk dalam kelompok kedua, produk-produk industri dan khusus. Tabel biaya adalah basis data terkomputerisasi yang menyertakan informasi menyeluruh mengenai pemicu biaya perusahaan. Teknologi kelompok adalah
sebuah metode untuk mengidentifikasi kemiripan pada komponen-komponen produk yang diproduksi sehingga komponen yang sama dapat digunakan pada dua produk atau lebih. Dengan demikian dapat menekankan biaya. Rekayasa gabungan atau rekayasa berkelanjutan adalah sebuah perkembangan baru dalam proses desain produk yang menggantikan pendekatan rekayasa dasar di mana desainer produk bekerja di tempat yang tertutup untuk komponen khusus dari proyek desain keseluruhan. Tahap pertama yang penting dalam rekayasa nilai adalah melakukan analisa konsumen terhadap produk baru atau produk yang direvisi selama tahap desain. Analisis konsumen mengidentifikasikan preferensi konsumen yang penting yang dapat menunjukkan fungsionalitas yang diharapkan dari produk baru. Jenis rekayasa nilai. Yang pertama ada analisis fungsional analysis. Bentuk umum dari rekayasa nilai di mana dilakukan pengkajian atas kinerja dan biaya dari masing-masing fasilitas atau fitur utama produk, yaitu proses pengkajian kinerja dan biaya dari setiap fasilitas atau fitur utama produk. Tujuan analisis ini adalah keseimbangan yang diinginkan antara kinerja dan biaya. Tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan secara keseluruhan untuk setiap fungsi berusaha dicapai, sementara biaya untuk semua fungsi dipertahankan lebih rendah dari biaya target. Yang kedua ada analisis desain. Bentuk umum dari rekayasa nilai di mana tim desain menyiapkan beberapa desain produk yang mungkin masing-masing mempunyai fitur yang serupa dengan tingkat kinerja dan biaya yang berbeda-beda. Pada langkah kedua, perhitungan biaya berdasarkan target dan perhitungan biaya Kaizen. Langkah berikut ini berdasarkan target adalah menggunakan perbaikan terus-menerus atau berkelanjutan, continuous improvement atau biasa disebut Kaizen, dan pengendalian operasional untuk menurunkan biaya lebih lanjut. Kaizen terjadi pada tahap produksi sehingga dampak rekayasa nilai dan perbaikan desain sudah ada. Peran penurunan biaya pada tahap ini untuk pengembangan metode produksi baru atau seperti sistem produksi fleksibel, dan untuk menggunakan teknik-teknik manajemen baru seperti pengendalian operasional, manajemen kualitas total, dan teori kendala untuk menurunkan biaya lebih lanjut. Kaizen berarti perbaikan berkelanjutan, yaitu usaha secara terus-menerus mencari cara baru untuk menurunkan biaya dalam proses produk dengan desain dan fungsionalitas yang ada. Keuntungan penentuan biaya berdasarkan target. Keuntungan yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Sebagian desain yang berfokus pada nilai pelanggan, lalu mampu menekan biaya melalui desain yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan pada produk baru atau yang telah dirancang ulang. Yang keempat, dapat menekan total waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan produk melalui koordinasi desain yang telah ditingkatkan produksi dan manajer pemasaran. Yang kelima, dapat membantu menyediakan sebuah batasan persaingan pada waktu resesi ekonomi. Yang terakhir, dapat meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan, sebagaimana desain telah ditingkatkan secara cermat dan isu-isu produksi dipertimbangkan secara tegas pada tahap desain. Metode yang kedua, teori kendala. Salah satu metode kunci yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan yaitu teori kendala atau TOC. Pengukurannya diartikan dengan cara yang berbeda oleh beberapa perusahaan yang berbeda pula, bergantung pada sifat dari operasi perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh, waktu siklus produksi atau waktu tempuh produksi atau bisa disebut waktu keluaran biasanya diartikan waktu siklus sama dengan jumlah waktu antara penerimaan pesanan pelanggan dan pengiriman pesanan tersebut. Pengukuran lain yang berguna adalah efisiensi siklus produksi atau manufacturing cycle efficiency atau biasa disebut MCA. Rumusnya adalah MCA sama dengan waktu pengolahan dibagi dengan total siklus waktu. Kendala, constraint, adalah kegiatan yang memperlambat waktu total siklus hidup. TOC telah mengalihkan perhatian untuk meningkatkan kecepatan pada kendala yang menyebabkan sebuah penurunan yang menguntungkan dalam keseluruhan siklus waktu dan persediaan. TOC bisa dibandingkan terhadap produksi tepat waktu,
just in time (JIT), yang pada keduanya ditujukan untuk mengurangi waktu siklus dan mengurangi tingkat persediaan. Kita mengenal Theory of Constraint terlebih dahulu. Theory of Constraint atau TOC yang tadi kita sebut adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengatur kendala dalam proses produksi sehingga dapat mempercepat arus produksi dalam pabrik. Karena perhatian pihak manajemen, perusahaan memutuskan untuk melakukan analisis TOC. Ada 5 langkah dalam analisa teori kendala atau TOC ini. Yang pertama, mengidentifikasikan kendala. Yang kedua, menentukan bauran produk yang paling menguntungkan bagi setiap kendala. Yang ketiga, memaksimalkan arus yang melalui kendala. Yang keempat, menambah kapasitas pada kendala. Yang kelima, mendesain ulang proses produksi untuk mempercepat fleksibilitas dan waktu siklus. Langkah pertama, mengidentifikasikan kendala. Akuntan manajemen bekerja sama dengan manajer produksi dan para teknisi untuk mengidentifikasikan kendala-kendala yang terdapat dalam proses produksi dengan membuat diagram arus (flow diagram) dari pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Diagram arus tersebut menunjukkan tahap-tahap urutan proses dan jumlah waktu yang dibutuhkan oleh setiap prosesnya. Langkah yang kedua, menentukan bauran produk yang paling menguntungkan untuk setiap kendala. Bauran produk yang paling menguntungkan adalah bauran produk yang memaksimalkan total keuntungan dari kedua produk tersebut. Untuk menentukan bauran produk yang paling menguntungkan, kita pertama-tama harus menentukan produk yang paling menguntungkan dengan kendala yang ada. TOC mengukur profitabilitas produk menggunakan margin threshold margin, yaitu harga produk dikurangi biaya bahan baku, termasuk biaya dari semua bahan baku yang menggunakan bahan baku. Biaya-biaya produksi lainnya tidak diperhitungkan dalam perhitungan profitabilitas karena diasumsikan tetap dan tidak akan berubah apapun bauran produk yang diproduksi. Langkah ketiga, memaksimalkan arus yang melalui kendala. Pada langkah ini, akuntan manajemen mencari cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat arus yang melalui kendala dengan menyederhanakan proses, memperbaiki desain produk, menurunkan waktu persiapan, dan berbagai penundaan lain yang terjadi karena aktivitas-aktivitas yang tidak dijadwalkan dengan tidak bernilai tambah seperti pemeriksaan atau kerusakan mesin dan lain-lain. Perangkat yang penting untuk mengatur arus produksi adalah Drum Buffer Rate atau DBR system, yaitu sistem yang digunakan untuk menyeimbangkan arus produksi yang melalui suatu kendala. Metode lain yang umum digunakan untuk mengidentifikasikan kendala, memuluskan jalannya arus produksi adalah penggunaan waktu TAKT. Waktu TAKT adalah rasio antara total waktu yang tersedia berdasarkan kapasitas saat ini dengan kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi permintaan konsumen yang diharapkan. Lalu pada langkah keempat, menambah kapasitas pada kendala. Sebagai contoh jangka panjang untuk mengatasi kendala dan memperbaiki waktu siklus, manajemen sebaiknya mempertimbangkan kemungkinan menambah kapasitas pada kendala dengan cara menambah mesin-mesin baru atau yang disempurnakan, atau tenaga kerja tambahan juga bisa. Yang terakhir adalah langkah kelima, mendesain ulang proses produksi untuk mempercepat fleksibilitas dan waktu siklus. Tanggapan strategis yang paling lengkap untuk mengatasi kendala tersebut adalah desain ulang proses produksi, termasuk memperkenalkan teknologi manufaktur yang baru, menghapus sejumlah produk yang sulit diproduksi. Hanya dengan membuang satu atau lebih fitur minor pada suatu produk dapat mempercepat proses produksi secara signifikan. Kita lanjut ke metode selanjutnya, perhitungan biaya menurut siklus hidup. Secara khusus, biaya barang atau jasa diukur dan dilaporkan untuk periode yang relatif pendek, seperti sebulan atau setahun. Perhitungan biaya menurut siklus hidup memberikan perspektif jangka panjang karena mempertimbangkan seluruh siklus hidup biaya dari barang atau jasa. Oleh karena itu,
Perhitungan biaya menurut siklus hidup memberikan perspektif yang lebih lengkap atas biaya produk dan profitabilitas barang atau jasa. Contohnya, produk yang didesain secara cepat dan sembarangan dengan biaya desain yang lebih kecil mungkin akan menghasilkan biaya pemasaran dan biaya pelayanan perbaikan yang lebih besar di kemudian hari dalam siklus hidupnya. Manajer tertarik pada total biaya selama siklus hidup dan tidak hanya pada biaya produksi. Biaya produksi penuh ditambah kenaikan harga. Yang kedua, biaya siklus hidup ditambah kenaikan harga atau biaya siklus hidup total dikali kenaikan biaya sama dengan harga. Biaya penuh dan persentase margin bruto yang diinginkan. Rumusnya adalah harga sama dengan biaya produksi total dibagi 1 dikurang persentase batas siklus hidup yang diinginkan. Sebagai alternatif, sebuah variasi dari metode ini dapat digunakan untuk mencapai laba yang diinginkan pada persentase biaya siklus hidup. Harga sama dengan biaya siklus hidup penuh dibagi dengan 1 dikurang persentase batas siklus hidup yang diinginkan. Yang keempat, biaya penuh ditambah pengembalian aset yang diinginkan. Siklus kenaikan harga sama dengan keuntungan sebelum dikenakan pajak yang diinginkan, dibagi biaya siklus hidup dari penjualan yang diperkirakan. Pentingnya desain karena manajer mempertimbangkan biaya hulu dan hilir, proses yang tadi kita udah sebutin di awal. Pengembalian keputusan pada tahap desain merupakan suatu yang penting, meskipun biaya yang terjadi pada tahap desain mungkin hanya merupakan persentase yang kecil dari total biaya selama siklus hidup produk. Keputusan pada tahap desain membuat perusahaan berkomitmen pada rencana produksi, pemasaran, dan layanan yang ada. Oleh karena itu, biaya desain mempengaruhi sebagian besar biaya lainnya yang dikeluarkan selama siklus hidup produk tersebut. Faktor-faktor penentu keberhasilan pada tahap desain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat waktu peluncuran ke pasar. Yang kedua, menurunkan biaya layanan atau perbaikan yang diharapkan. Yang ketiga, mempermudah produksi. Terus faktor yang keempat adalah merencanakan dan mendesain prosesnya. 4 metode desain yang umum adalah yang pertama, rekayasa atau teknik dasar. Terus metode yang kedua adalah pembuatan prototype. Yang ketiga, templating. Yang keempat, rekayasa simultan. Pada metode pertama, rekayasa atau teknik dasar merupakan metode di mana desainer produk bekerja secara terpisah dari fungsi pemasaran dan produksi untuk mengembangkan desain dengan rencana dan spesifikasi khusus. Keunggulannya itu metode mungkin lebih cepat dan murah, dan kelemahannya metode teknik dasar terpisah dari pemasaran dan produksi. Maka terdapat kemungkinan produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan pasar. Ini adalah kelemahannya. Sehingga produk tersebut sulit untuk dijual atau diperbaiki. Atau terdapat kemungkinan bahwa produk tersebut sulit dibuat dan biayanya agak mahal. Metode ini menyebabkan biaya hilir menjadi lebih tinggi. Lalu ada metode kedua, pembuatan prototype. Pembuatan prototype merupakan metode di mana model-model fungsional dikembangkan dan diuji oleh para teknisi dan pemakaian yang dipilih untuk percobaan. Lalu ada templating, merupakan metode desain di mana produk yang ada saat ini ditambah atau dikurangi agar sesuai dengan spesifikasi produk baru yang diharapkan. Yang terakhir, rekayasa simultan merupakan perkembangan penting baru dalam desain produk yang menggantikan pendekatan rekayasa dasar, di mana para desainer produk mengerjakan komponen-komponen khusus dari keseluruhan proyek desain secara terpisah. Sebaliknya, rekayasa simultan merupakan pendekatan yang terintegrasi di mana proses desain atau teknis dilakukan selama siklus hidup biaya oleh tim-tim lintas fungsi. Penetapan harga produk menggunakan siklus hidup produk. Penetapan harga terdiri dari 4 metode berikut. Metode pertama untuk penetapan harga produk yaitu biaya produksi penuh ditambah markup. Yang kedua, biaya selama siklus hidup ditambah markup. Yang ketiga, biaya penuh dan presentasi margin kotor yang diinginkan. Yang terakhir, biaya penuh ditambah imbalan hasil yang diinginkan.
biaya produksi penuh ditambah markup. Dalam metode ini, perusahaan menentukan biaya produksi penuh atau total biaya produksi tetap dan variabel, menambahkan persentase markup untuk menutup biaya operasi lain ditambah laba. Persentase markup dapat ditentukan oleh praktik industri, pertimbangan, atau tingkat laba yang diharapkan. Contohnya, suatu perusahaan memiliki biaya per unit sebagai berikut. Bahan baku $40, tenaga kerja $50, biaya tingkat batch $20, overhead pabrik dan lainnya $40. Lalu total biaya produksi $150. Tentukan harga produk dengan tarif markup sebesar 40%. Jawabannya adalah harga berdasarkan biaya produksi penuh sama dengan $150 diambil dari total biaya produksi dikali 140%. 100 ditambah 40%. Harga markup sama dengan $150 dikali 140% sama dengan $210. Biaya selama siklus hidup ditambah markup. Pendekatan siklus hidup untuk penetapan harga menggunakan biaya siklus hidup penuh, bukan hanya biaya produksi. Sebagai contoh, selain biaya produksi sebesar $150 per unit, sebelumnya perusahaan telah mengeluarkan biaya penjualan dan administrasi sebesar $25 per unit, sehingga total biaya selama siklus hidup adalah sebesar $150 per unit ditambah administrasi $25 per unit, jadi $175 per unit. Perusahaan menggunakan tarif markup sebesar 25% berdasarkan biaya selama siklus hidup. Lalu ditanyakan tentukan harga produknya. Jawabannya adalah harga produk sama dengan total biaya selama siklus hidup dikali markup. Harga produk sama dengan $175 dikali 100 ditambah 25% per unit sama dengan $218,75 untuk harga produknya. Keuntungan dari pendekatan siklus hidup adalah bahwa semua biaya diikutsertakan sehingga persentase markup dapat secara langsung ditetapkan pada tingkat laba yang diinginkan, baik pendekatan biaya produksi penuh maupun pendekatan biaya selama siklus hidup umumnya digunakan menurut survei yang akhir-akhir ini sering diadakan. Biaya produksi penuh dan persentase margin kotor yang diinginkan. Pada metode ketiga, dalam variasi ini, harga ditentukan sedemikian rupa sehingga dicapai suatu persentase margin kotor yang diinginkan. Sebagai contoh, melanjutkan soal di atas, soal yang sebelumnya kita jawab, margin kotor yang diinginkan adalah sebesar 30% ternyata dari penjualan. Lalu tentukan harga produknya. Harga sama dengan biaya produksi penuh dibagi 1 dikurang persentase margin kotor yang diinginkan, yaitu $150. Yaitu $150 dibagi dengan 1 dikurang 0,3 atau hasilnya 0,7 sama dengan $214,29 per unit. Lalu yang terakhir adalah tingkat imbal hasil aktiva yang diinginkan. Penetapan harga lainnya yang umum digunakan adalah dengan menetapkan harga untuk mencapai tingkat imbal hasil atas aktiva yang diinginkan. Sebagai contoh, asumsi bahwa informasi yang sama digunakan dan perusahaan memiliki aktiva atau aset sebesar 3,5 juta yang diperuntukkan bagi produksi produk dan mengharapkan imbalan hasil aktiva atau return on asset sebelum pajak sebesar 10%. Penjualan diharapkan sebesar 10.000 unit dengan menggunakan pendekatan biaya selama siklus hidup atau pendekatan biaya produksi penuh dapat digunakan dengan cara yang sama. Persentase markup sebesar 20%. Tarif markup didapat dari imbalan hasil sebelum pajak yang diinginkan dibagi biaya sepanjang siklus hidup dari penjualan yang diharapkan,
yaitu 3,5 juta dolar dikali 10% dibagi dengan 10.000 dikali 175 dolar sama dengan 20%. Dan kemudian harganya akan menjadi sebesar 210 dolar. Dengan perhitungan biaya selama siklus hidup dikali 120% yaitu 175 dolar dikali 120% akan menghasilkan 210 dolar harga per unit. Oke. Mungkin sampai di sini pembahasan untuk kesempatan kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya memohon maaf dan semoga berguna untuk semuanya. Terima kasih.